لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini mengisahkan suku Korowai, suku yang tinggal di atas pohon di tengah rimbunnya hutan belantara, adalah sekelompok orang yang menjalani hidup berdampingan dengan alam selama bertahun-tahun. Sebuah kehidupan primitif yang sama sekali tak tersentuh dengan gemerlapnya kota. Dan inilah Korowai, suku pedalaman yang penduduknya tinggal di atas pohon. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah suku dan bahasa terbanyak di dunia. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 10 suku yang ada di Indonesia. Dari sekian banyaknya suku yang ada, Korowai merupakan salah satu suku yang bisa dibilang unik, terutama mengenai bagaimana mereka membangun rumah sebagai tempat tinggal. Suku Korowai adalah sekelompok masyarakat yang mendiami hutan belantara Papua, tepatnya di wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Orang Korowai juga disebut Kluvo Fumanop. Kluvo artinya orang, sedangkan Fumanop artinya jalan di atas tulang kaki. Secara keseluruhan, Kluvo Fumanop diartikan sebagai orang yang biasa berjalan kaki. Orang-orang Korowai menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafura. Mereka merupakan pemburu dan pengumpul yang mempunyai keterampilan dalam bertahan hidup. Suku ini biasanya hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Populasi Korowai saat ini diperkirakan mencapai 3.000 jiwa yang tersebar di banyak titik di tengah hutan lebat. Daya tarik utama dari suku ini tentu dari rumah yang mereka tempati. Orang Korowai tinggal di sebuah rumah pohon yang dibangun di atas pohon besar dengan ketinggian mencapai 15 hingga 50 meter. Suku Korowai membangun rumah di puncak pohon bukan tanpa sebab. Orang-orang ini membangun rumah di atas pohon dengan tujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Suku ini juga mempercayai adanya ancaman dari laleo, yaitu mayat hidup yang berkeliaran pada malam hari. Sebutan laleo juga ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk penduduk mereka, bahkan orang-orang Papua lainnya pun bisa disebut dengan julukan ini. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh jahat. Terlepas dari segala alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Rumah tinggi ini dibuat dari bahan alami, seperti batang-batang kayu, kulit pohon sagu, dan daun hutan sebagai dinding serta atap rumahnya. Pembangunan rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari. Karena suku ini masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya, maka sebelum mendirikan rumah tersebut, suku Korowai akan melakukan ritual malam terlebih dahulu. Ritual ini dilakukan guna mengusir roh jahat. Rumah pohon ini biasanya hanya bertahan hingga 3-4 tahun. Hal tersebut dikarenakan rumah mereka hanya terbuat dari bahan-bahan alami. Meski tinggal di tengah kepungan belantara, orang Korowai tetap dapat bertahan hidup dan eksis hingga hari ini. Mereka memanfaatkan hutan yang lebat sebagai sendi-sendi kehidupan. Ada banyak cara yang dilakukan agar mendapatkan sumber makanan, mulai dari berburu, mengumpulkan buah dan umbi, hingga memanfaatkan pohon sagu sebagai bahan pokok. Proses pemanfaatan pohon sagu dimulai dengan menebang pohon, mengupas lapisan keras luar pohon hingga menyisakan bagian dalam. Bagian dalam pohon sagu inilah yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Menggunakan alat tradisional yang terbuat dari kayu dan bambu, pohon sagu lalu dicacah hingga membentuk serpihan-serpihan kasar. Selanjutnya, serpihan pohon sagu itu disaring dengan bantuan alat khusus yang mereka buat dari pelepah pohon sagu dan kain tipis sebagai penyaring. Dari proses ini, saripati pohon sagu dipisahkan dari ampasnya. Saripati pohon sagu inilah yang selanjutnya dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok mereka. Orang Korowai biasanya memasak sagu dengan cara paling sederhana, yakni dengan cara dibakar. Untuk melengkapi hidangan mereka, terkadang juga mencampurkannya dengan sayuran dan ulat sagu. Babi dan anjing hutan dijadikan sebagai hewan peliharaan bagi mereka. Babi memiliki nilai sosial dan hanya akan dibunuh pada saat ritual serta acara-acara khusus, sedangkan anjing mereka gunakan sebagai hewan untuk berburu. Panah adalah senjata utama mereka saat berburu. Biasanya, mereka akan menangkap hewan apapun yang mereka temui di hutan, seperti babi hutan, burung, dan lain-lain. Selain berburu, mereka juga memenuhi kebutuhan protein dengan cara menangkap ikan. Bermodalkan racun alami dari tumbuhan, mereka dapat dengan mudah menangkap ikan di sungai-sungai kecil yang mengalir di tengah hutan. Singkatnya,
Suku Korowai yang tinggal di pedalaman hutan Papua adalah contoh hidup dari keanekaragaman budaya yang berharga. Gaya hidup yang terisolasi, praktik kehidupan tradisional, dan kearifan lokalnya memberikan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan keberlanjutan. Suku Korowai merupakan salah satu gambaran mengenai betapa kayanya keanekaragaman suku di Indonesia. Namun, ini juga menjadi sebuah bukti nyata bahwa di zaman modern seperti ini masih ada kehidupan yang sangat tertinggal di bumi Nusantara.